Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Fadila dari kelas PAI 1A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 mengenai evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, langsung saja, evaluasi dalam proses belajar mengajar merupakan komponen yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dalam keseluruhan proses. Nah, kepentingan evaluasi bukan hanya memiliki makna bagi belajar siswa, tetapi juga memberikan umpan balik secara keseluruhan. Nah, untuk itu, pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian evaluasi. Evaluasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris. Evaluation artinya menilai atau juga value, nilai. Nah, di dalam bahasa Arab dijumpai kata imtihan. Nah, sedangkan pengertian evaluasi dalam pendidikan Islam itu sendiri adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat, maka kita harus menerapkan beberapa prinsip-prinsip evaluasi. Nah, prinsip evaluasi terbagi menjadi dua. Pertama, prinsip umum, dan yang kedua, prinsip khusus. Nah, prinsip umum ada 12. Banyak banget ya, Besti, gak kayak kita, gak mempunyai prinsip. Langsung kembali ke pembahasan. Nah, prinsip umum ada 12. 1. Valid. Nah, evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Juga ada kesesuaian antara alat ukur, pengukuran, juga tujuan pengukuran. Nah, 2. Kontinuitas, artinya harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan peserta didik secara keseluruhan. 3. Kompetensi, yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan, dan juga nilai kebiasaan berpikir. 4. Komprehensif, dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga komparatif. 5. Bermakna, sudah jelas ya, segala sesuatu yang kita lakukan jika tidak bermakna akan terasa hampa ya. 6. Adil dan objektif. Nah, jangan karena kebencian proses evaluasi menjadi tidak kondusif dan objektif. Nah, kemudian 7. Terbuka. Nah, terbuka agar tidak terjadi pengrekayasaan yang merugikan sebelah pihak. Kemudian 8. Ikhlas, yang menjadi efisiensi tercapainya tujuan. Kemudian 9. Praktis, mudah dimengerti, hemat waktu, mudah ditafsirkan, mudah mengolahnya, dan lain-lain. 10. Dicatat dan akurat, supaya tersusun rapih, juga ada datanya apabila nanti dibutuhkan. 11. Sistematis, nah dilakukan secara berencana. Kemudian 12. Accountable, yang artinya mampu dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, yang kedua, prinsip umum ada 4 macam. 1. Jenis penilaian yang digunakan yang memungkinkan adanya kesempatan terbaik bagi peserta didik. 2. Setiap peserta didik harus mampu melaksanakan prosedur penilaian dan pencatatan secara tepat. Kemudian 3. Hasil penilaian ditindaklanjuti dengan program remedial bagi peserta didik yang pencapaiannya di bawah KKM. Kemudian yang terakhir, 4. Penilaian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian tujuan evaluasi di lembaga pendidikan Islam sendiri, pertama, mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi belajar. Kedua, mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan lemah. Kemudian 3, mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Dan yang terakhir 4, mengumpulkan informasi sebagai dasar pengecekan terhadap hasil pendidikan yang telah dicapai. Nah, kemudian fungsi evaluasi ada 4. Pertama, islah, perbaikan terhadap semua komponen. Kedua, tazkiyah, penyucian terhadap semua komponen pendidikan. 3. Tajdid, memodernisasi semua kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir 4. Ad-dahil, masukan sebagai laporan bagi orang tua peserta didik.
Nah, itu dia tadi materi mengenai evaluasi dalam pendidikan Islam. Dapat dari kesimpulan bahwa evaluasi dalam pendidikan Islam itu sangatlah penting sehingga perlu adanya perbaikan, menelaah, dan mengkaji secara kontinu juga terus-menerus agar mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.